Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan menginstalasi AI lagi di STB Android bekas ya Pak ya. Sebenarnya nggak AI sih, lebih ke fitur automation aja. Kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan N8N lah, kita mau nginstal itu dan nanti kita akan demokan seperti apa cara pengoperasiannya, singkat dan sederhana. Nah, semua link yang Anda butuhkan, link pembelian, link bahan, alat, semuanya ada di deskripsi di bawah di Notion saya. Nanti teman-teman silahkan dicek saja di deskripsi di bawah. Nah, sebenarnya ini nggak cuman hanya bisa bekerja di STB saja, ini bisa di board-board lain seperti Raspberry Pi, Zima Board, atau mini PC. Tapi di sini resource yang kita miliki dan paling murah hanya STB, dan teman-teman juga bisa beli. Maka kita install di STB. Kalau misalkan mau di mini PC, silahkan nanti berikan super thanks di bawah biar kita belikan alatnya dan kita belajar bersama, begitu ya Pak ya. Karena resources yang tadi ini STB doang. Dan N8N ini sebenarnya itu banyak sekali tutorial di YouTube, cuman akan banyak sekali error kalau misalkan dia tidak diinstal dengan IP public. Nah, di sini kita akan install lokal dan berfungsi semua fiturnya. Ini harusnya premium membership berbayar, tapi supaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, life hack ini akan saya bagikan free untuk kalian semua. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah. Oke, apa itu N8N? Apa yang mau kita install AI-nya itu seperti apa? Nah, di sini sudah saya buatkan lah kayak gini nih AI-nya. Lebih ke fitur automation sih teman-teman. Jadi nanti kita bisa menghubungkan API dan lain macam sebagainya. Nah, ini saya membuat atau mengenerate N8N ini untuk laporan ISP begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya punya sebuah analisis keuangan seperti ini. Ini yang membuatkan AI, Pak. Ini yang membuatkan AI dari data yang ada di spreadsheet ini. Jadi datanya diolah AI secara otomatis menjadi laporan analisa keuangan seperti ini. Nah, ini saya coba demokan ya. Ini saya punya bot pakai Telegram. Ini kalau misalkan kita nggak install di VPS nggak bisa sebenarnya. Tapi di sini saya sudah ada live hacknya Pak, dan free, nggak pakai Nzero. Biasanya kan ada yang pakai Nzero. Nzero kan kadang berubah-ubah. Nah, ini nggak pakai Nzero. Free lifetime. Dan di sini teman-teman saya tanya AI-nya apa saja belanja saya bulan Mei. Dia mendeskripsikan seperti ini. Saya belanja apa-apa saja begitu kan. Nah, itu sesuai data yang ada di spreadsheet ini. Jadi pemasukan saya, pengeluaran apa, nanti dia akan membaca spreadsheet kita dan menyajikan datanya. Nah, sekarang saya mau coba tak kontokan. Kalau saya slash laporan, nanti dia akan membuat PDF seperti ini. Kalau saya tanya-tanya, dia bisa kita tanya-tanya dan memberikan data. Ini kan bulan April ya. Di sini saya punya spreadsheet untuk bulan Mei begitu. Ini saya akan execute workflow-nya dulu. Kita trigger AI-nya ya. Buatkan saya laporan bulan Mei. Seperti ini kita enter. Nanti dia akan men-trigger. AI ini akan membaca, bertanya kepada Gemini, AI agent-nya. Kemudian dia akan membaca dua data yang saya miliki, dua spreadsheet yang saya miliki. Kemudian diolah lagi oleh AI dan akan dikirimkan ke pesan Telegramnya. Ada ya total pemasukannya, total pengeluarannya, saldo akhirnya. Itu data dari spreadsheet Pak, dari ini. Ini free semua, free, gratis. Gemini itu free. Nah, langsung saja kita akan coba instalasi N8N-nya dan kita akan buat supaya dia bekerja normal seperti ketika public. Gaskan. Oke, sekarang kita akan gaskan. Nah, ini instalasi N8N di STB sudah saya siapkan semuanya, tulisannya, versi tulisnya. Nanti kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Untuk yang pertama kita butuh STB karena ini mau kita boot di STB ya. Aslinya ini mau kita jalankan di atas sistem operasi CasaOS N8N-nya. Paling gampang CasaOS Pak, karena ada web UI-nya. Nanti teman-teman akan lihat betapa mudahnya menginstal N8N ini di STB dan juga board-board lain. Oke? Jadi yang harus kita siapkan tentu saja STB bekas. Di sini saya menggunakan tipe HG680p. Banyak yang tanya, Mas kalau STB tipe ini, tipe itu bisa nggak? Sudah saya jawab di sini hanya tipe HG680p dan B860H yang sudah di root dan siap boot Linux. Nanti link pembelian ada di deskripsi di bawah ya. Kemudian micro SD untuk mendial Linuxnya. Di sini teman-teman bisa download Linuxnya di sini, Linux Ambient 4S 905X. Kita tinggal klik saja, nanti tinggal di download. Nah, kebetulan di sini sudah saya download, Pak. Ini dia Linuxnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan SD card, kita boot burning dengan menggunakan Balena Anchor.
Oke, SD card kita sudah masuk ya teman-teman. Sekarang kita tinggal buka saja Balena Etcher. Link download Balena Etcher nanti juga ada di bawah. Ini dia Balena Etcher. Sudah saya install di PC saya. Misalnya gampang seperti software-software pada umumnya Pak. Saya sudah sering sekali konten ini. Kalau misalkan nanti konten ini terlalu cepat, teman-teman bisa cari referensi lain di playlist saya KasaOS. Itu ada tutorial yang jauh lebih detail. Ini cepet aja. Kita flash from file, kita pilih file Armbian-nya. Open, kita flash. Oke. Ini sedang proses burning ke SD card yang kita pakai. Untuk Armbian yang ada di Notion ini adalah Armbian yang versi terbaru karena KasaOS sekarang itu harus pakai repository yang baru. Jadi nanti teman-teman silahkan download saja untuk Armbian-nya. Oke teman-teman, ini sudah flash complete ya. Jadi sudah selesai terburning SD card-nya dengan Linux Armbian yang tadi sudah kita download. Sekarang saya close dulu. Dan kita coba cari SD card kita, kan sudah tidak ada ini teman-teman. Nah aslinya kita harus mengubah bootloader dari Armbian-nya karena tadi Armbian yang teman-teman download di sini, kalau misalkan teman-teman download di sini ya, ini Armbian untuk global ya, untuk berbagai macam board, tidak cuman untuk STB saja. Jadi kita harus spesifikkan bootloadernya dulu. Nah ini kita cabut dulu card readernya atau SD card-nya dari laptop, kita tancapkan lagi supaya nanti bisa terbaca di sistem operasi laptop kita. Nah ini sudah saya tancapkan lagi, dia minta format, di close saja. Kita coba buka, di sini ada Armbian boot. Ya sudah terbaca karena dia sudah terburning dengan sistem operasi Armbian ini tadi ya. Kita buka bootnya teman-teman. Nah di sini seperti ini ada beberapa hal yang harus kita ganti, nggak beberapa sih, cuma satu tok sebenarnya, yaitu yang bootloader yang ini U-boot S905X S912. Ini adalah jenis arsitektur dari STB H680P atau B860H. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan STB ini, itu adalah bootloadernya yang ini. Ini harus kita ganti namanya menjadi boot uboot.ext. Teman-teman lihat aja, ini tinggal di klik kanan terus rename, delete sampai uboot tok, kemudian tambahi titik ext, uboot.ext. Jadi nanti dia akan booting dengan bootloader yang ini. Sudah saya rename, kita cabut. Oke, sudah saya cabut. Sekarang saya akan tancapkan di STB yang siap untuk dibooting ke Linux ya teman-teman. Tak tancapkan. Oke, sudah siap untuk kita nyalakan. Nah, untuk topologinya seperti biasa teman-teman, ya, dia harus local area network ya. Ini STB-nya saya tancapkan ke router yang ada di rumah saya, router ISP, dan ini laptopnya atau PC-nya juga tertancap ke router ISP ya teman-teman. Jadi kita akan tancapkan dulu ke kabelan. Oke, ini sudah tertancap, sudah menyala. Kita tinggal tunggu dia booting saja. Untuk cara ngecek Linux Armbian-nya, karena kita terhubung secara lokal ya PC kita bisa buka router ini nih, router ISP-nya. Di sini saya menggunakan ISP yang routernya 1.1 ini. Kita cari user 1, 2, 3. Login ya teman-teman. Nah ini sudah login, ini di router ISP. Teman-teman silahkan cari perangkat yang terkonek ke router. Masing-masing router berbeda tergantung router teman-teman. Di sini saya pakai router HG61452D2. Apa ini? Fiber Home. Router dari ISP-nya. Nah ini ada di LAN statusnya. Kemudian DHCP client list. Ini adalah perangkat yang terkonek. Nah teman-teman bisa lihat, kalau misalkan dia ada perangkat yang terkonek, ada Fiber Home, terus ada Revision PC. Ini adalah laptop saya, komputer saya yang ini. Ini namanya Revision PC kalau di routernya. Kemudian ada satu lagi namanya AML S9XXXX box. Itu adalah Armbian Linux dari STB ini ya Pak ya. Nah kita coba akses dengan putih. Ini copy IP-nya. Di sini kita buka dengan putih. Putih kita paste IP-nya atau tulis juga bisa, kita open. Nah, nanti muncul warning potential security, accept aja. Untuk login S-nya, username-nya tulis ROOT seperti ini, root. Kemudian kita enter dan passwordnya adalah 1234. Di sini tidak tertulis tapi aslinya ini nulis. Kita enter. Nah, nanti akan disuruh create root password baru. Tulis saja. Misalkan saya Nanang MRK begitu ya, repeat password Nanang MRK, enter. Nah, choose default system command shell, pakai bash saja, pilih atau ketikkan angka 1, kemudian enter. Please provide a username Nanang MRK, enter. Create user Nanang MRK, Nanang MRK KB.
Nanang MRK. Nanang MRK, please provide your real name. Nanang MRK, Nanang MRK lah. Set user language based Y. After your location ini sebenarnya bisa pilih terserah sih Pak. Tapi di sini saya pilih angka 1 saja yang ID ini UTF-8 1 kemudian enter. Oke, dia akan mengenerate, kita tunggu. Nah, kalau misalkan di router teman-teman tidak menemukan AMLS 905X ini berarti STB-nya gagal booting ke ambien. Kalau biasanya dia itu set top box itu namanya apa gitu. Kalau dia masih belum booting ke Linux. Jadi syaratnya harus seperti ini, Pak. Ya, paling gampang pakai Raspberry sebenarnya. Teman-teman langsung bisa download dan pasti kedayal kayak gini. Kalau STB itu ada yang harus kita sedikit modifikasi yaitu di bootnya tadi. Nah, oke ya. Ini terus root AMLS sesuai namanya. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba untuk ngetes apakah ambient server Linux STB kita ini ya itu dia terkoneksi internet dengan baik atau tidak dengan cara ketikan sudo apt update. Ini dia akan mengupdate repository dari ambiennya sana. Atau kalau misalkan di Windows itu kayak nge-refresh ngono lah Pak. Jadi tinggal enter, nanti dia akan connecting. Nah, seperti ini get ini artinya dia terkoneksi dengan internet dengan baik dan nge-pull repository dari server ambiennya. Kalau misalkan nggak get seperti ini berarti dia tidak terkoneksi internet dengan baik. Jadi pastikan ya Pak sebelum nanti ke langkah-langkah yang berikutnya. Oke teman-teman, ini dia sudah selesai. Nanti dia akan ditandai kembali ke root terminal ini, root terminalnya. Dan ini tergantung kecepatan internet di tempat teman-teman. Kalau misalkan kecepatan internetnya kenceng ya semakin cepat dia melakukan update package yang ada di seperti Windows Update ngono lah dia. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kita akan menginstal N8N ini di atas Kasa OS. Ya, kalau misalkan teman-teman belum familiar dengan Kasa OS, ada playlist Kasa OS. Silahkan ditonton dari awal sampai akhir itu. Buat referensi kalau misalkan tutorial ini terlalu cepat. Setelah Linux Ambient sudah terinstall ya, teman-teman tinggal install Kasa OS, bisa curl ini bisa di copy saja atau misalkan teman-teman ke Kasa OS begini. Tulis saja di Google, nanti paling atas Kasa OS tuh Zima Space ini hasilnya sistem operasinya Zima board sih. Nah, ini akan ada sintaknya atau komennya, auto script installernya bisa di copy juga, bisa dari situ. Nah, teman-teman tinggal klik kanan di sini, klik kanan ya, klik kanan di mouse, nanti dia akan otomatis terpaste. Kalau di putih seperti itu, klik kanan dia muncul curl. Nah, ini kita tinggal enter saja, nanti dia akan menjalankan script auto install dari Kasa OS-nya. Nah, muncul tuh Kasa OS made by Icewell Tech with you, Pak. Nanti kita akan ngoprek pakai ini pokoknya. Nah, ini kita tunggu seberapa cepat, seberapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung dengan kecepatan internet di rumah teman-teman semuanya. Nah, ini saya tunggu. Nah, ini sudah mulai untuk membaca sistem arsitekturnya ya. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya penginstalasian Kasa OS-nya. Jadi ini membutuhkan waktu sak sebatan. Kalau di saya, kalau mungkin di teman-teman tergantung koneksi internet Anda. Nggak terlalu lama kok, nggak sampai sehari 1 jam, nggak nyampe. Nah, di sini kalau sudah terinstall maka akan keluar seperti ini, IP lokalnya seperti ini. Nanti dia akan bisa kita akses dari browser si IP ini. Jadi dia punya sistem operasi itu di browser, ada web UI-nya. Makanya saya suka kayak semacam container, container gitulah kalau di Docker. Nah, ini kita bisa copy dengan cara menseleksi aja gini, diseleksi. Nggak usah diklik apa-apa, kalau Anda seleksi ini otomatis mengcopy. Kalau putih itu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal tambahkan tab di sini, paste, kemudian di enter, nanti akan muncul langsung seperti ini, welcome Kasa OS. Tinggal go, username-nya buat terserah, misalkan Nanang MRK, password Nanang MRK, confirm password Nanang MRK. Kita enter, create, dia akan membuat username dan password yang kita tentukan tadi. Oke, kita accept saja Bapak-bapak dan ini sudah terinstall Kasa OS-nya. Nah, di sini teman-teman, kita buka dulu App Store, saya akan tunjukkan. Jadi untuk N8N itu sebenarnya di App Store-nya Kasa OS itu sudah ada, namanya N8N. Tapi kalau misalkan kita instalasi N8N dari sini dan sini, nanti kalau misalkan Anda instalasi di lokal akan ada package atau script instalasi yang terlewat. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Telegram, WhatsApp Gateway, fitur-fitur N8N itulah, dia itu butuh public, Pak. Jadi harus bisa diakses dari public. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berfungsi fitur-fitur N8N-nya. Jadi kita skip dulu yang ini.
untuk supaya dia bisa diakses publik, biasanya orang-orang pakai Ngrok, tapi saya lebih suka dengan menggunakan Cloudflare. Cloudflare ini free, gratis. Sampai sekarang pun gratis. Saya sudah menggunakan 1 tahun lebih, 2 tahunan inilah pakai Cloudflare. Webku semuanya pakai Cloudflare. Teman-teman pasti kalau yang sudah familiar dengan oprek-oprekan saya, pasti saya pakai Cloudflare toh. Nah itu gratis. Tetapi teman-teman harus punya domain yang kita pointingkan dengan Cloudflare. Jadi nanti kita akses www apa gitu, nanti dia akan ditunnel oleh Cloudflare masuk ke CasaOS atau ke N8N kita. Ke Cloudflare-nya gratis, domainnya itu teman-teman kalau belum punya berarti harus beli, tapi harganya murah, ekstensinya banyak sekali yang murah Pak. Jadi teman-teman tidak semuanya itu gratis, ada yang bayar paling bayarnya pirotok tak Pak. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis Pak. Makan bergizi gratis itu ya juga anjay, bahas politik. Jadi teman-teman silakan beli. Kalau misalkan teman-teman mau beli, silakan tonton video yang ini atau ikuti step-step yang ini. Ini ada yang sangat-sangat murah, ninja.id.my.id. Nah ini 9.900 saja. Oke, kita langsung saja daftarkan domain di sini. Kita coba beli, kita tambahkan ke troli. Oke, kita disuruh masuk dulu. Jadi saya akan masuk. Oke, dan ini saya mau melakukan pembayaran. Oke, saya mau bayar dulu. Oke, sudah saya bayar. Cek status coba. Oke, payment successful. Nah, ini statusnya sudah paid. Nah, di sini ada verifikasi nama domain ninja.id.my.id. Nah, di sini kita verifikasi your domain name. Oke, sudah successful. Kita coba buka email lagi. Nama domain ninja.id telah aktif. Kita login. Di sini saya login menggunakan email ya, Pak ya. Oke. Di sini sudah masuk ke Cloudflare. Caranya seperti apa? Kita tinggal ke domain and registration ya. Di sini silahkan, ini ada register domain, pilih. Kita tinggal add di sini. Kalau misalnya belum ada, kita bisa pilih existing domain. Di sini kita tinggal tambahkan domain yang sudah kita sewa tadi, mrk.my.id. Saya copy aja. Kemudian di sini saya paste. Oke. Continue. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan disediakan beberapa license ya yang diberikan oleh Cloudflare. Tapi tenang aja, di sini kan ada $20 per month dan lain macam sebagainya. Kita bisa menggunakan plan yang free di bawah ini. Tetapi tetap kita harus memasukkan Visa atau credit card ya. Pokoknya Visa lah, berbau-bau Visa. Boleh pakai Genius, boleh pakai Bank Jago, boleh pakai apapun sih sebenarnya. Oke, setelah domain teman-teman sudah dipointingkan dengan Cloudflare ya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke Cloudflare. Itu ada fitur yang namanya Zero Trust ya. Setelah buka Zero Trust, teman-teman tinggal ke network dan tunnel. Nah, di sini ada add tunnel. Di sini akan ada Cloudflare dan web connector. Teman-teman bisa pakai yang Cloudflare aja. Saya biasanya sih pakai Cloudflare. Misalkan mau kasih nama tunnel apa, N8N ini, sampel aja. Kita save tunnel. Nah, nanti dia akan membuatkan script konektor atau memberikan kode konektor ya teman-teman. Nah, karena kita akan instalasi di CasaOS ya, kita itu CasaOS itu berjalan di atas sistem operasi Docker begitu. Jadi aslinya App Store ini semuanya ini adalah templating Docker yang sudah di-compile sedemikian rupa oleh CasaOS. Ini Docker KB aslinya Pak. Jadi kita harus pilih konektor yang Docker ini. Oke ya. Di konektor Docker ini teman-teman, kita ke CasaOS dulu. Di sini di App Store ada package atau ada template Docker app yang namanya Cloudflare. Teman-teman bisa tulis saja Cloudflare. Di sini ada yang dari Big Bear, ada yang Cloudflare yang developer. Teman-teman bisa pilih dua-duanya, sini sama ini. Tapi saya pilih yang developer saja. Ini teman-teman tinggal klik install aja yang ada sampling web UI-nya. Jadi kita tinggal install, dia akan menginstalasi. Tunggu ya. Oke, teman-teman, ini instalasinya sudah komplit. Dia sudah ada di dashboard kita nih, Cloudflare-nya. Teman-teman bisa klik saja, klik tag. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, Cloudflare Web Enter Tunnel Connector Token. Jadi kita disuruh masukkan token dari Cloudflare. Dan teman-teman yang nggak tahu letak tokennya itu di mana, tinggal ke akun Cloudflare saja tadi. Lah ini Dockeran ini aslinya script konektor Linux. Jadi kita harus copy dulu, tuliskan di notepad. Biasanya saya begini, notepad, terus paste. Nah, di sini setelah kata-kata token
Nah, yang angka-angka random atau huruf-huruf random ini adalah tokennya. Jadi teman-teman tinggal copy saja. Kemudian lihat ya, ini konektornya kan masih off, belum ada konektor yang terkoneksi. Jadi saya akan masukkan di tunnel konektornya, kita paste, save. Setelah itu kita start. Oke, dia sudah start ya. Kita coba lihat. Akan ada konektor yang connect. Nah, statusnya konektor toh. Konektornya ya, kalau sudah ada konektornya seperti ini, kita tinggal next, Bapak-bapak. Nah, di sini kita bisa pilih domain yang kita inginkan. Teman-teman sudah meregistrasi domain. Di sini saya punya domain ikijeporo.my.id ya, sudah saya pointingkan ke Cloudflare. Kita pilih saja domain ini. Misalkan depannya saya pilih kasaos kayak gini ya. Jadi nanti kalau kita akses kasaos.ikijeporo.my.id, dia akan di-direct ke URL apa. Jadi saya akan tunnel kasaos-nya. Kasaos-nya kan ini ya. IP-nya ya, kita tinggal copy saja IP-nya. Copy, ini kan 1.12. Nah, kita pointing ke URL-nya, kita paste. Set. Nah, kita hapus HTTP-nya, cuman IP name tok yang kita butuhkan. Nah, IP name tok seperti ini. Oke ya. Seperti ini sudah kita complete setup. Nanti dia akan otomatis successful pre-DNS record. Nanti dia kalau misalkan kita akses, kita klik dulu edit, kemudian public hostname. Nah, di public hostname ini ada kasaos.ikijeporo.my.id. Nanti dia akan didirect ke HTTP 192.168.1.2 di segmen Cloudflare tunnelnya ini. Kita coba ya, gak percaya ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya buka kasaos 1.12. Saya akan coba dengan domain public hostname ini ya. Klik, teman-teman lihat terbuka kasaos-nya. Dan kalau saya login Nanang MRK yuk masuk seperti ini. Jadi sekarang teman-teman bisa lakukan konfigurasi dari kasaos.ikijeporo.my.id atau dari lokal area networknya. Nah, di sini sekarang kita akan instalasi N8N-nya ya teman-teman. N8N-nya mana instalasinya? Di sini nih. Install Docker Compose N8N. Nah, ini teman-teman tinggal copy paste saja. Ini sebenarnya template yang sudah ada di kasaos, cuman saya modifikasi sedikit karena ada sesuatu yang harus kita masukkan di scriptnya. Jadi kita copy dulu di sini. Kemudian kita masuk ke kasaos. Boleh yang lokal, boleh yang sudah tertanam, sama saja, Pak. Ini saya pakai yang lokal aja ya, supaya gak bingung. Di sini teman-teman tinggal pergi ke App Store, kemudian ke custom install. Di custom install pilih import. Di import ada Docker Compose, teman-teman tinggal paste saja yang tadi. Kalau sudah tinggal di submit seperti ini. Nanti keluar attention, tinggal di OK saja. Jadi nanti akan ada dua template Compose yang akan diinstal oleh kasaos, yaitu app dan db N8N-nya. Ini tidak usah ada yang diubah, sudah saya sesuaikan semuanya. Port normalnya ada di 5678 ya teman-teman. Terus di sini yang teman-teman harus dicatat supaya nanti fitur semua kasaos-nya bekerja adalah webhook URL. Ini yang membuat teman-teman biasanya kalau di lokal itu tidak bisa fitur N8N-nya nggak bisa bekerja karena webhook URL-nya ini tidak diisi. Nah, di sini isi dengan domain Anda. Nah, di sini saya akan tunnel dulu. Jadi nanti N8N-nya itu akan bekerja dengan port 5678. Jadi kalau misalkan kita akses seperti ini 192.168.1.12 port 5678 seperti ini 5678. Ini nanti dia akan langsung membuka N8N-nya. Maka IP address dan port ini teman-teman saya akan copy dan saya tunnel di Cloudflare yang ini ya. Yang ini saya akan tunnel. Teman-teman bisa ke public hostname-nya, tinggal ke add public hostname, kita tambahkan lagi misalkan di sini N8N kayak gini ya. N8N domainnya ikijeporo.my.id. Nanti kalau misalkan saya membuka N8N.ikijeporo.my.id akan didirect ke IP HTTP, kita paste yang ini. Jadi nanti akan didirect ke IP yang tadi rencananya kita bikinkan, atau portnya kan IP-nya kan ini, portnya ini 5678. Jadi nanti kalau misalkan kita akses ini buka N8N-nya. Nah, makanya saya direct ke Cloudflare seperti ini. Kita tinggal save dan oke, sudah ada.
n8n ikijeporo.my.id. Ini kalau kita akses, klik akses, belum ada apa-apanya, masih bit gateway ya, karena belum kita create kontainernya. Jadi kita bisa copy dulu ini nanti yang kita akan jadikan webhook di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah sudah tidak ada apapun yang harus diubah, cuman menambahkan domainnya saja, kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, teman-teman, ini N8N-nya sudah terinstall, tapi installing BigBear N8N error info. Nah, ini dia mengalami error. Ini nggak apa-apa, biarkan saja, dan dia menjadi warna abu-abu seperti ini ya Pak ya. Ini tinggal diklik aja lagi, seperti ini. Nanti dia akan preparing for LAN seperti ini. App may not be available, tinggal kita lihat nanti dia akan loading lagi Pak. Jadi dia akan mengupdate state, menyelesaikan paket-paket yang dia belum terinstall dengan sempurna begitu. Kita close lagi. Nah, ini kita tunggu lagi. Pokoknya harus sampai berhasil. Pokoknya kalau tidak berhasil tinggal di klik kanan uninstall, install lagi seperti tadi. Nah, jadi pink toh, jadi merah seperti ini toh. Ini berarti dia sudah berhasil. Nah, ini ditunggu dulu Pak, karena dia perlu sistem atau perlu waktu untuk booting dengan sempurna. Jadi kita kalau misalkan klik ini belum terjadi apa-apa. Ya, nah ini masih this site can be reached. Jadi masih belum bisa terbuka karena dia masih proses booting ya. N8N-nya masih coba dinyala-nyalakan paket-paketnya. Jadi kita harus tunggu ya, paling 1 menit 2 menit lah. Ini kita sembari lihat. Nah, ini kan ada tulisannya N8N is starting up, please wait. Dikonten ini samen. Jadi di close lagi aja, kita tunggu sampai benar-benar dia terinstall dengan sempurna. Semenit lah. Kita coba buka lagi. Nah, ini sudah bisa terdirect. Oke, sudah terinstall dengan sempurna atau bisa tuh. Pokoknya santai Pak. Itu karena ada dependensi yang harus dinyalakan. Kalau STB seperti itu. Kalau di board lain saya tidak menemuinya sih. Kalau di STB dia harus dipaksa-paksa kayak gitu. Nah, ini kita tinggal setup owner account. Misalkan gini ya, admin@gmail.com. Misalkan first name-nya Nanang MRK, last name-nya Nanang MRK, bisa bilang nama MRK, password. Dia harus ada kombinasi 8 karakter dan 1 huruf kapital. Setelah itu kita tinggal next. Nah, sudah. Kemudian ada customize N8N to you Pak. Nah, ini tinggal get started ya Pak, Swen. Kemudian ini send me a free license key. Kita nggak perlu license key, kita langsung skip saja. Nah, ini dia halaman N8N-nya. Kalau misalkan teman-teman mau membuat workflow seperti saya tadi, itu agak lumayan panjang tutorialnya, nanti di next video atau nanti saya coba taruh di MRK membership. Tapi di sini fiturnya sudah bekerja semua. Saya akan coba praktekkan ya. Saya akan coba praktekkan membuat bot yang sederhana saja untuk optimasi saja, sederhana. Misalkan di sini saya buat workflow, create workflow di sebelah kanan ini. Ini namanya workflow ya Pak ya. Jadi semakin banyak workflow, semakin banyak node atau app-app yang kita pakai, nanti dia akan mempengaruhi kinerja CPU CasaOS-nya ini. Dan ini jangan barbar. Kalau misalkan teman-teman install di STB, ini cuman STB ya Pak ya. Jadi jangan terlalu banyak membuat workflow di sini karena STB 1 workflow aja mungkin sudah berat, tapi bisa berjalan normal, bagus. Ya paling 50% lah CPU-nya kalau nanti kita pakai. Coba ya, teman-teman bisa klik kontrol terus scroll mouse, nanti dia akan zoom in, zoom out seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau menambahkan node atau paket atau tools yang ada di N8N, bisa open node panel atau add first step. Ini bisa juga add first step aja lah. Klik, nah nanti dia akan membuka seperti ini. Misalkan di sini ada banyak sekali Pak aplikasi. Jirit, wah kayak Pak. Memang butuh API aplikasi NASA juga ada tadi ya. AI banyak sekali. Nah, di sini saya akan coba memastikan ini N8N-nya bisa bekerja dengan baik. Caranya adalah menggunakan node Telegram ya. Jadi kita tinggal add first step, kita cari Telegram. Seperti ini, Telegram. Kemudian di sini karena ini awal node, jadi teman-teman bisa pilih yang trigger, Telegram trigger yang on message. Saya akan coba kirimi dia message nanti biar dia bisa balas-balas begitulah pakai AI. Kita on message. Nah, di sini teman-teman kita bisa select credential. Kita bisa create new credential. Nah, teman-teman akan harus memasukkan token begitu ya. Token ini kita bisa dapatkan dari bot Telegram, Mbak. Nah, di sini saya sudah siapkan Telegram. Teman-teman tinggal cari bot father seperti ini.
pastikan yang centang ya, yang centang, jangan yang tidak ada centangnya, yang centang ya Pak ya, hati-hati. Ini banyak sekali yang fotonya robot, pastikan yang centang seperti ini. Oke ya, centang, kemudian seperti ini. Nanti tak kasih linknya di deskripsi bawah wis. Nah, di sini teman-teman disuruh start, kita start saja. Kita bisa membuat berbagai macam fitur di sini untuk botnya. Kita tinggal new bot saja karena kita akan membuat bot baru untuk akses token ini. Untuk mendapatkan akses token kita tinggal new bot. Mau kita namai apa bot ini? Bot MRK N8N ini. Contoh. Kita tinggal enter. Good news, choose a username for your bot. Nah, ini sudah bisa menggunakan nama ini. Kalau misalkan sudah ada nama ya gak usah khawatir, tinggal dimasukkan lagi aja. Karena namanya mungkin ada bot yang sama jadi dia menolak. Nah, ini kebetulan bot MRK N8N ini belum ada. Nah, sekarang kita disuruh membuat username-nya untuk bot yang kita buat begitu, dan dia harus diakhiri dengan underscore bot seperti ini. Ya, misalkan contoh aja. Kita enter dan bisa nanti dia akan mengirimkan congratulations, new botnya sudah berhasil dibuat. Dan akses token ini adalah API ini. API ini adalah akses token yang kita klik seperti ini, nanti dia akan tercopy secara otomatis. Teman-teman tinggal masukkan ke akses token yang ini, kita paste, langsung bisa di save seperti ini. Credential successful create ini kalau misalkan nggak online, dia nggak tertunnel ke webhook kita tadi, itu dia tidak bisa successful create seperti ini ya Pak ya. Dia tidak akan bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman coba saja, kalau misalkan nggak punya domain yang di pointing, itu dia tidak akan bisa karena dia harus online Pak. Dan ini aslinya kan online. Aslinya kalau misalkan kita akses ini kan sekarang dia terbuka N8N-nya masih mana N8N ikijeporo.my.id. Kalau kita akses ini kan dia membuka N8N-nya. Jadi dia sudah tertunnel ke webhook yang sudah kita tambahkan tadi di sini. Setting. Nah, ini dia tertunnel ke ini. Ini sempurna Pak. Ini kalau nggak percaya teman-teman bisa kita ke workflow ini tadi ya. Ini tak close. Nah, ini kita bisa execute step. Dia stop listening seperti ini, dia melisten, mencari. Sekarang saya akan trigger botnya. Untuk men-trigger botnya teman-teman tinggal ke botnya yang ini TMNE ini, nanti akan dikasih link. Kita klik, nanti dia akan membuka bot kita. Kita trigger dengan start seperti ini. Nah, ini ke trigger tuh. Dan ini start seperti ini. Misalkan lagi ya, saya execute step lagi, saya buka Telegram, siapa penemu sound horeg. Asal nanya aja, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di teks ini nanti siapa penemu sound horeg. Nah, dia akan bisa membuat outputnya akan terbaca di N8N kita. Nah, sekarang saya akan coba dengan salah satu fitur AI agent yang ada di N8N. Misalkan saya tambah note di sini, AI agent, tulis AI agent. Kita klik. Nah, di sini teman-teman kita bisa klik source prompt user message-nya ke define below. Prompt user message, promptnya, jadi aslinya itu kode kayak gini ngetik nanti, tapi dia lewat Telegram begitu kan. Makanya promptnya itu adalah prompt yang kita kirimkan ke teks ini. Jadi sama saja dengan kita nulis di sini, sama saja kita ngechat di ChatGPT, OpenAI, atau mungkin OpenRouter, atau mungkin Gemini dan macam sebagainya. Jadi nanti dia akan didirect gitu. Nah, di sini misalkan promptnya adalah prompt yang ada di teks ini, Telegram trigger, teks taruh sini. Jadi tinggal drag and drop aja Pak. Enaknya ini N8N. Seperti ini, seperti ini prompt user message. Dan di sini teman-teman bisa add option system message. Nah, ini kita tinggal masukkan atau pengen kita role play kan seperti apa AI-nya. Misalkan nanti saya akan role play, nah seperti ini. Nah, ini kalau kita execute dia akan merah ya, atau tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti ini outputnya akan merah seperti ini karena kita belum memasukkan AI yang kita inginkan ya. Jadi teman-teman kita harus klik sembarang dulu di sini, tek, nanti dia akan close seperti ini. Nah, kita belum masukkan yang namanya chat model. Nah, chat modelnya yang free. Kalau misalkan kita mau coba-coba belajar-belajar gitu ya, kita tinggal klik saja chat model. Ada yang namanya chat model dari Gemini. Gemini paling pinter sebenarnya, yang agak lumayan pinter tuh OpenAI. OpenAI chat model, tapi OpenAI itu API-nya berbayar. Kalau misalkan teman-teman mau yang free namanya Gemini. Ya, klik. Nah, di sini akan ada select credential. Kita tinggal klik new credential. Di sini ada yang namanya apa ini? Generative Language Google.com. Nah, ini ada API key yang harus kita masukkan. Nah, teman-teman tinggal cari aja di Google API
Gemini gini ya. Enter. Nanti akan ada Google AI Studio. Seperti ini. Klik saja. Nah, kalau seperti ini teman-teman nanti login aja ya. Kalau misalkan disuruh login aja ke Google. Terus di sini ada yang namanya Get API Key. Klik Get API Key. Nanti akan ada seperti ini API Key. Teman-teman bisa create API Key. Set, klik. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja Gemini API ini aja lah. Terus create API Key in existing project. Create. Nanti dia akan generate API Key ya. Dan kita bisa copy API-nya, kita tinggal pastekan ke workflow kita tadi yang API Key yang ini. Kita paste, kemudian kita save. Nah, connection tested successful. Wah, ini ada problem in AI Node nih. Ini tadi kan belum kita masukkan chat model ya. Sekarang sudah kita masukkan chat model. Kita coba close. Nah, modelnya teman-teman silahkan pilih yang model Gemini 2.5. Untuk sekarang ini yang paling powerful untuk yang di Gemini ya teman-teman. Untuk yang ini inputnya biarkan saja, outputnya nanti biarkan saja dulu. Kita akan coba lihat AI again. Kita akan execute ulang, execute. Nah, nanti kita coba lihat dia akan menjawab seperti apa outputnya. Ini sudah tak tanya nih, siapa penemu Sonhoreg? Nah, dia jawab kayak apa nanti? Ini sedang thinking AI-nya. Jadi aslinya kita sedang nge-prompt terus dia sedang berpikir menanti jawaban. Nah, teman-teman bisa arahkan ke log, ada output. Nah, ini ada outputnya. Sebuah pertanyaan yang menarik dan mengandung analisis yang mendalam. Meskipun terkesan tidak penting sebagai seorang ilmuwan, saya akan mengurangi konsep Sonhoreg. Nah, seperti ini ya. Bergetar, berguncang. Dia jawab. Nah, ini supaya nanti jawabannya ramah untuk bisa kita reply ke chatnya. Ini kan belum ke reply ya. Siapa penemu Sonhoreg ini kan dia belum menjawab botnya. Nah, ini kita supaya nanti dia bisa menjawab dengan baik. Ini ya, titik. Saya enter seperti ini, tak bukakan supaya lebih besar. Teman-teman bisa ke expression ini, klik, kemudian yang pojok kanan ini, bawah, klik. Nah, ini nanti dia memberikan view yang lebih besar begitu. Kita bisa kasih jawab dengan menggunakan jawaban akan dikirim ke Telegram. Oh, ini ngepromnya ini. Kalau yang seperti tadi, yang ini kayak ngeprom di sini, ini lebih rumit lagi nih nanti. Nanti di next video lah ya, supaya gak lama. Ini kita klik sembarang, kita execute lagi. Kita coba lihat respon outputnya maksudnya. Baik, siap untuk jawaban dari otak jenius ini penemu Sonhoreg. Nah, ini pertanyaan yang menarik kan. Nah, seperti ini ya outputnya. Kita coba minimize dulu, kita coba tambahkan supaya nanti dia bisa menjawab ke Telegram bot ini ya. Jadi kita tinggal sambungkan saja ke tambah. Kita kasih Telegram Note, kemudian kita cari tadi kan get ya. Kalau awal itu dia get, jadi Telegram trigger, dia men-trigger itu get. Tapi kalau misalkan dia mengirimkan pesan, teman-teman tinggal ke message action. Di sini pilih yang send attach message. Oke. Kemudian di sini Telegram account, pilih Telegram account, resource-nya message, operation-nya send message, chat ID-nya. Nah, ini silakan teman-teman cari di Telegram trigger ini. Di inputnya kan ada Telegram trigger nih. Yang chat, kemudian ID. Nah, ini tinggal di drop saja ke sini. Nah, nanti akan muncul ini angka ini ya. Otomatis enable Pak. N8N ini keren. Nah, untuk teksnya dia akan menjawab seperti apa, begitu kan? Teksnya itu berarti teks outputnya ini Pak. Dia akan menjawab kata-kata AI-nya ini. Jadi outputnya tinggal kita arahkan ke teks. Kemudian kita akan menghapus watermark dari N8N-nya. Jadi supaya chatnya cuma chat ini saja, tidak ada tulisan N8N apa sembarang kalir. Teman-teman bisa tambahkan add field, kemudian append N8N attribution. Nah, append N8N-nya ini kita bisa matikan, nanti dia akan menghapus watermark N8N-nya. Sekarang sudah, kita tinggal execute. Oke, ini sudah berhasil ya. Nanti promnya tak kirimkan di Notion juga kalau misalkan teman-teman mau ngeprom seperti ini. Nah, ini pertanyaan saya sangat menarik dan secara ilmiah sangat kompleks. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dia sudah menjawab. Nah, keren. Nah, ini nanti bisa kita kolaborasikan ke yang rumit-rumit. Ada banyak API. Kalau misalkan mau seperti tadi membaca Google Sheet dan lain macam sebagainya, nanti kita tinggal desain AI agent ini mau kita apakan. Aslinya enak sekali N8N. Nah, teman-teman yang mau coba silahkan nanti tak save dulu kita. Dan kalau misalkan teman-teman mau mencoba lagi, di sini tak seret ke sini, tak execute workflow ya kan. Di sini tak trigger lagi, coba biar kita bisa melihat alurnya. Saya akan coba chat. Berapa tunjangan DPR RI tahun 2025? Enter. Coba kita tanya.
dia akan men-trigger bertanya ke AI agent, ya kan? Tanya nih, AI agentnya mengolah, tanya ke Gemini, kemudian diolah lagi, nanti hasilnya akan dikirim ke Telegram. Coba kalau misalkan teman-teman mau lihat lognya apa yang terjadi, di sini ada lognya. Nah ini tadi dia sudah menjawab ya. Set, kalau mau minimize lognya ada di sini. Nah ini dia sudah menjawab. Set. Pertanyaan yang menarik. Tuh, undang-undangnya sebarang kaler nyoh, gaji pokok sekian, tunjangan sebarang kaler. Tahu ya dia teman-teman, karena database-nya dia adalah Gemini. Jadi aslinya podo kita ngeprom ning Gemini begitu loh Pak. Lah kalau seperti ini, kalau kita execute flow itu dia akan menyelesaikan programnya satu-satu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jalankan secara total, itu teman-teman bisa klik inaktif yang ini. Nanti dia akan mengaktifkan ini, jadi dia akan aktif terus begitu. Tidak kita harus klik execute flow untuk mengeksekusi setiap chatnya. Dan kalau kita lihat STB-nya berjalan berapa, CPU-nya masih tenang-tenang saja 5%. Ringan soalnya ya. Oh, CPU-nya naik, RAM-nya kita lihat 49%. 49%. Nah, yang tengah-tengah ya Pak ya. Jadi jangan berandal, jangan barbar, karena ini cuma STB RAM 2 GB Pak. Anda berharap apa, tapi ini bisa digunakan untuk belajar-belajar ya. Seru ini tak save dulu, nanti desainnya nanti tak kasih di link deskripsi di bawah. Jadi nanti teman-teman tinggal upload aja kalau misalkan mau nyoba ini ya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba, selamat belajar, dan semoga nanti kita tambah seru, karena N8N ini saya sudah mengoprek sebarang kalian untuk nyeting mikrotik secara otomatis. Canggih deh. Terima kasih sudah menonton, selamat mempraktekkan, dan kalau ada yang kebingungan silahkan coba komentar, nanti kalau misalkan saya tahu akan saya bantu. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan super thanks kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.